7 hal yang harus dihindari saat bercanda. Bercanda dapat meredakan stres, membangkitkan semangat, dan membuat bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah juga tidak setiap saat serius. Ada kalanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersenda gurau dan tertawa bersama para sahabat. Yang membedakan candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang lain adalah adab saat bercanda. Orang-orang sering bercanda keterlaluan dan melebihi batas hanya untuk memancing tawa. Bahkan seringkali mereka menyakiti lawan bicaranya. Islam tidak melarang candaan, tetapi Islam mengajarkan batasan-batasan dalam bercanda. Berikut hal yang harus dihindari saat bercanda. 1. Berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berbohong, termasuk dalam bercanda. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba tidak dikatakan beriman dengan sepenuhnya hingga ia meninggalkan berbohong ketika sedang bercanda. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara lalu berbohong untuk membuat orang lain tertawa. Celakalah ia, celakalah ia. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berbohong bahkan saat bercanda, karena itu adalah sumber keburukan dan membawa pada kehancuran. Hadis riwayat Muslim. Kalau bisa bercanda dengan kejujuran, kenapa harus berbohong? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bercanda. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Kata-kata kotor dan kasar. Islam tidak membenarkan kata-kata kotor dan kasar untuk diucapkan. Dalam bercanda pun setiap muslim harus menghindari hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah termasuk hamba yang mukmin, yaitu mereka yang selalu mengungkap aib, melaknat, berperangai buruk, dan suka menyakiti. Hadis riwayat Tirmidzi. Termasuk dari berkata kotor adalah mengatakan sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain, seperti menjadikan fisik, penyakit, dan kondisi mental seseorang sebagai bahan candaan. Allah berfirman, janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. 3. Main fisik. Kita tidak boleh main fisik hanya untuk bercanda, karena hal itu bisa saja berubah dari gangguan menjadi penyerangan. Islam juga tegas melarang perundungan atau membuli, menganiaya orang lain seperti memukul, menjambak rambut, mendorong, berteriak, dan segala perbuatan yang membuat orang lain tidak nyaman tidak bisa dianggap bercanda. Yang demikian adalah bentuk kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sering mewanti-wanti terkait hal ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim yang sempurna adalah yang Muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. 4. Bercanda dengan simbol keagamaan. Ada banyak hal yang bisa menjadi objek untuk bercanda, namun tidak semuanya bisa dijadikan candaan, termasuk simbol keagamaan. Allah mencela orang-orang yang bercanda seperti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. At-Taubah ayat 65 hingga 66. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 65 hingga 66. Qatadah radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini berhubungan dengan orang-orang munafik yang mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Tabuk. Mereka mengejek beliau yang ingin berperang dengan kerajaan Romawi dan mengatakan bahwa beliau tidak akan memenangkan perang itu. Sebagai muslim, kita juga dilarang menghina Tuhan atau sesembahan orang lain. Allah berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Quran Surat Al-An'am ayat 108.
Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan mencela sesembahan orang lain bertujuan agar mereka tidak balik mencela Allah tanpa dasar. Ayat ini turun saat orang muslim mencela berhala-berhala orang kafir, lalu mereka mencela Allah. Setelah ayat ini, para sahabat berhenti menghina berhala orang-orang musyrik. 5. Menghina orang tua. Kita juga tidak boleh bercanda dengan menghina orang tua seseorang. Rasulullah SAW bersabda, di antara dosa-dosa besar adalah seseorang yang menghina kedua orang tuanya. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang menghina orang tuanya sendiri? Rasulullah SAW kemudian menjawab, dengan menghina ayah seseorang, maka yang dihina akan balik menghina ayahnya. Dan ketika ia menghina ibu orang lain, maka orang itu akan menghina ibunya. Hadis riwayat Muslim nomor 90. Menghina ayah dan ibu orang lain hanya akan berujung kepada pertengkaran. Sebab orang yang dihina akan balik membalas menghina orang tua. Oleh karena itu, menghina orang tua seseorang sama dengan menghina orang tua kita sendiri. Dan ini termasuk dosa besar dalam Islam. 6. Mengagetkan dan menakut-nakuti orang lain. Suatu ketika, para sahabat pergi bersama Rasulullah SAW ke suatu tempat. Saat salah seorang dari mereka tertidur, sahabat yang lain lalu mengambil tali yang ada di dekatnya dan menariknya. Sahabat itu seketika kaget dan terbangun. Rasulullah SAW yang melihat perbuatan mereka bersabda, tidak halal bagi seorang muslim menakuti sesama saudaranya yang muslim. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan hadis di atas, seorang muslim sebaiknya tidak mengagetkan orang lain walaupun bercanda. Jika orang tersebut mempunyai masalah jantung, maka efek yang ditimbulkan mungkin lebih berbahaya. Perbuatan menakut-nakuti dengan tujuan bercanda juga tidak diperkenankan, seperti dengan mengacungkan senjata atau hal-hal berbahaya lainnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengacungkan senjata kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatinya hingga ia menurunkannya kembali, walaupun dia saudara sebapak atau saudara seibu. Hadis riwayat Muslim. 7. Mengambil barang orang lain. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidak mengambil barang orang lain walaupun sekedar bercanda. Beliau bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik untuk bercanda atau sungguhan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita sebaiknya menghindari mengambil atau menyembunyikan barang orang lain saat bercanda, walaupun setelahnya berniat mengembalikan barang kepada si pemilik, karena hal tersebut sangat tidak menghibur bagi orang yang kehilangan. Sahabat, Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam bercanda. Beliau mengajarkan untuk bercanda dengan tidak berdusta dan tidak menyakiti orang lain, baik melalui lisan maupun perbuatan. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam bercanda dan tertawa, serta hanya bercanda di momen yang tepat. Boleh juga kita mengambil pelajaran dari ungkapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, berhati-hatilah dalam bercanda, karena ia banyak mengandung hal remeh dan tak masuk akal yang menimbulkan kebencian. Semoga kita dapat meneladani Rasulullah SAW dalam bercanda. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.